Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Lailia Rahmadani dari S01 Papahan, Kecamatan Tasikmadu. Hari ini saya akan membawakan cerita rakyat dari Karanganyar yang berjudul Legenda Sunan Lau. Cerita ini saya baca dari buku cerita rakyat Karanganyar yang disusun oleh Daniel Agus Marianto dan Lestani Raharjanti. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita simak bersama. Di sebelah timur dalam wilayah Kabupaten Karanganyar terdapat gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu dari kejauhan tampak begitu tenang, penuh wibawa, dan terkesan mistis. Pada malam satu suro, gunung itu ramai sekali para peziarah. Mereka datang dengan berbagai tujuan. Ada yang sekedar rekreasi, ada yang menyalurkan hobi, ada pula yang minta pertolongan kepada roh penghuni gunung yang mereka sebut Sunan Lau. Lalu, siapakah Sunan Lau itu? Mengapa banyak orang memuja dan menghormatinya? Inilah legendanya. Dikisahkan pada saat itu Raja Brawijaya V sedang gundah. Baginda tidak bisa memikirkan nasib kerajaan Majapahit yang sudah diambang kehancuran dan datangnya berita yang sangat mengejutkan. Benarkah berita yang aku dengar ini, Paman Dapati? Bahwa putraku Patah sudah dinobatkan menjadi Sultan di Demak? Tanya Raja Majapahit. Demikian berita yang berhasil didapat oleh para prajurit Telik Sandi, Gusti Prabu, jawab sang pati. Dan baru saja prajurit Sandi lagi melaporkan bahwa Raden Patah yang didukung para wali dan para prajuritnya sedang menuju perjalanan Majapahit. Mendengar berita itu, Prabu Brawijaya terdiam untuk beberapa saat lamanya. Kita menunggu perintah Gusti Prabu. Perintahkan kami untuk menghancurkan pasukan Demak itu. Sambung Senopati Aminluhur. Benar Gusti Prabu. Perintahkan kami untuk berangkat menghancurkan pasukan Demak itu. Ujar para senopati. Jangan terburu nafsu. Bagaimanapun juga Patah adalah putraku sendiri. Masih ada waktu sebelum aku memutuskan masalah ini, kata Raja Majapahit. Prabu Brawijaya V tergegas memasuki sanggar pemujaan. Kita hancurkan mereka sebelum memasuki Majapahit. Benar, kita hancurkan mereka sebelum memasuki Majapahit agar kota Braja tidak cemar oleh darah para pemberontak. Sambung Senopati Aminluhur pula. Akhirnya, tanpa setahuan Prabu Brawijaya V, pasukan Majapahit itu benar-benar bergerak untuk menghadang pasukan Demak itu. Sayang, pasukan Majapahit menderita kekalahan hebat. Prabu Brawijaya yang sudah keluar dari sanggar pemujaan semakin terpukul. Baginda mulai memahami pesan leluhur Majapahit yang ditemui di dalam mimpinya saat berada di dalam sanggar pemujaan. Anakku, zaman sudah berganti. Dan kerajaan sudah beralih ke barat. Relakan hatimu. Berbekal kesadaran itulah Prabu Brawijaya V pun memutuskan untuk menggerakkan kerabat istana. Kita menyingkir Gusti Prabu, tanya Senopati Pura. Benar, kita meninggalkan kerajaan, jawab sang raja. Tapi kita belum kalah Gusti Prabu, ujar para senopati menginginkan Prabu. Raja terakhir Majapahit itu meninggalkan istana dan menuju barat. Akhirnya, setelah sekian lamanya, Prabu Brawijaya V pun bertapa di lereng Gunung Lau. Setelah dan minta pertolongan kepada Dewata dan bimbingan arwah leluhur. Setelah sekian bertapa, Prabu Brawijaya dan roh penghuni gunung itu menyatu dengan gunung itu. Sejak itu, Prabu Brawijaya V pun dikenal sebagai Sunan Lau. Dewan juri yang berbahagia dan teman-temanku yang sangat berbahagia, demikian legenda Sunan Lau. Kita dapat cerita pesan moral dari cerita tadi, yaitu
pentingnya menjaga kesetiaan, ketataan, dan kejujuran. Nah, sekian dulu dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.